Ayah baru saja pergi dinas keluar kota. Ketika tante muda itu keluar dari kamar mandi, hanya dengan kaos longgar dan celana pendek tipis. Rambutnya masih basah. Aroma parfumnya memenuhi ruang tamu, dan tatapannya seolah sengaja mengujiku. Aneh ja, bisiknya, sambil tersenyum pelan. Rumah ini jadi terasa lebih panas sejak tinggal berdua sama kamu. Dadaku langsung berdebar tidak karuan. Dan aku belum tahu, malam-malam berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Sore itu, langit mendung. Sejak siang, aku sedang memainkan ponsel di ruang tamu. Ketika suara mobil berhenti di depan rumah, terdengar pelan. Ayah membuka pintu sambil membawa koper hitam besar. Di belakangnya muncul seorang wanita yang langsung membuatku terpaku. Tante Rania, adik muda ayah yang sudah lama tinggal di luar kota. Aku masih ingat terakhir kali bertemu dengannya beberapa tahun lalu. Tapi sekarang semuanya berbeda. Penampilannya jauh lebih dewasa dan memikat. Ia memakai kaos putih ketat dengan jaket tipis yang terbuka sebagian. Rambut hitam panjangnya jatuh rapi di bahu. Sementara bibirnya tersenyum santai saat melihatku. Ini keponakan tante yang dulu kecil itu, katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya mengangguk kikuk. Ayah menepuk pundakku. Rania bakal tinggal sementara di sini. Apartemennya lagi direnovasi. Semoga nggak ganggu ya, ujar tante sambil menatapku cukup lama. Enggak kok. Tatapannya aneh, hangat, tapi seperti ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Saat aku membantu membawakan koper ke kamar tamu, tante berjalan di depanku dengan santai. Sesekali ia menoleh sambil tersenyum kecil, membuatku salah fokus panjang jalan. Kamu sekarang udah gede banget, katanya tiba-tiba. Aku tertawa gugup. Biasa aja, nggak biasa. Ia berhenti di depan kamar, lalu mendekat sedikit. Sekarang malah bikin tante susah. Nggak salah tingkah. Aku langsung membeku. Sementara tante hanya tersenyum tipis sebelum masuk ke kamar. Dan sejak saat itu, rumah ini mulai terasa berbeda. Malam pertama terasa canggung. Kami makan bertiga di meja makan seperti keluarga biasa. Ayah sibuk bercerita soal pekerjaan dinasnya yang akan berlangsung hampir seminggu. Sementara aku lebih banyak diam. Bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena Tante Rania duduk tepat di depanku. Dress rumah tanpa lengan yang dipakainya membuatku sulit fokus. Setiap kali ia menyibakkan rambut atau tersenyum kecil, jantungku terasa berdetak lebih cepat. Kamu sekarang kuliah kan? Tanyanya. Iya. Pasti banyak yang suka. Aku hampir tersedak minuman. Ayah tertawa keras. Dia mah pemalu. Tante tersenyum sambil menatapku nakal. Kadang, cowok pemalu malah paling menarik. Aku buru-buru menunduk, mengambil gelas. Setelah makan selesai, ayah masuk ke kamar untuk menyiapkan barang perjalanan. Aku membantu membereskan meja makan bersama tante. Saat mencuci piring, tiba-tiba tante berdiri sangat dekat di sampingku. Kenapa sih? Dari tadi nggak berani natap tante. Aku gugup. Nggak gitu. Padahal tante lihat kamu kiri-kiri pandang terus. Aku langsung diam. Tante tertawa pelan, lalu mengambil piring dari tanganku dengan sengaja menyentuh jemariku sedikit lebih lama. Sentuhan kecil itu cukup membuat pikiranku kacau sampai malam. Sekitar jam 11 malam, aku terbangun karena haus. Rumah sudah sepi. Lampu ruang tamu dimatikan. Hanya cahaya dapur yang masih menyala redup. Aku berjalan pelan mengambil air minum, namun langkahku langsung terhenti. Tante Rania berdiri di depan kulkas, sambil mengikat rambutnya ke belakang. Ia memakai piyama satin hitam, yang terlihat lembut dan tipis terkena cahaya lampu. Astaga, bikin kaget, katanya pelan sambil tertawa kecil. Aku salah tingkah setengah mati. Kok, belum tidur? Belum ngantuk. Ia mengambil 2 gelas jus dingin, lalu duduk di meja makan. Sini temenin tante. Aku duduk pelan di depannya. Hujan mulai turun di luar rumah, menciptakan suasana yang terlalu tenang. Tante menopang dagu sambil memperhatikanku cukup lama. Kamu sekarang beda banget. Beda gimana? Lebih dewasa. Aku mencoba tertawa kecil untuk menutupi gugup. Namun tante justru makin mendekatkan wajahnya sedikit.
dan lebih susah diabaikan. Kalimat itu membuat suasana berubah aneh. Aku bisa mencium aroma parfumnya dengan jelas sekarang. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa Tante sengaja memainkan perasaanku. Keesokan sorenya, listrik tiba-tiba mati. Karena hujan deras, Tante memutuskan keluar sebentar, membeli camilan di minimarket dekat komplek. Aku menunggu di ruang tamu sambil memainkan gitar kecil. Tak lama kemudian, pintu diketuk cepat. "Tolong bukain." Aku berlari membuka pintu, dan lagi-lagi, aku dibuat kehilangan fokus. Tante berdiri di depan pintu, sambil tertawa kecil, karena sebagian tubuhnya terkena hujan. Kaos abu-abunya tampak sedikit basah, sementara rambut panjangnya menempel di pipi. "Dingin banget di luar," katanya. Aku cepat mengambil handuk, lalu memberikannya. Saat tanganku menyerahkan handuk, jari kami bersentuhan. Tante diam beberapa detik, sambil menatapku. "Kamu gugup terus ya kalau dekat Tante?" Aku menggeleng cepat, namun wajahku pasti sudah merah. Tante tertawa kecil, lalu melangkah mendekat. "Luku." Ia menyeka rambutnya perlahan, tanpa memutus tatapan dariku. Dan jujur saja, aku mulai takut, tidak bisa mengendalikan pikiranku sendiri. Malam kedua terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayah sudah berangkat dinas sejak sore tadi, meninggalkan rumah hanya untuk kami berdua. Aku mencoba tidur lebih awal, agar pikiranku tenang. Namun sekitar tengah malam, tok, 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 ada ketukan kecil di pintu kamar. Aku membukanya perlahan, dan napasku langsung tertahan. Tante Rania berdiri di depan pintu, memakai dress tidur merah marun yang lembut. Rambutnya terurai panjang, sementara matanya menatapku dengan senyum tipis yang sulit diartikan. "Ganggu nggak?" "Enggak." Tante nggak bisa tidur. Ia bersandar santai di dekat pintu kamar, sambil memainkan ujung rambutnya. Suasana mendadak terasa panas, meski AC menyala. "Dingin. Kamu takut ya, tinggal berdua sama Tante?" Aku tertawa gugup. "Enggak, bagus." Tante mendekat sedikit, hingga aku bisa mencium aroma tubuhnya dengan jelas. "Soalnya," bisiknya pelan, "minggu ini kayaknya bakal seru." Aku membeku di tempat, sementara Tante hanya tersenyum nakal, sebelum berjalan perlahan, kembali ke kamarnya. Dan, malam itu, aku sadar, kalau godaan sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu aku terbangun karena suara musik pelan dari dapur. Saat turun, Tante muda itu sedang memasak sambil memakai kaos pendek dan celana santai yang memperlihatkan kaki mulusnya. Namun, yang membuatku salah tingkah bukan pakaiannya, melainkan cara ia menoleh sambil menggigit bibir kecil dan berkata, "Bangun juga, semalam mimpiin Tante ya?" Aroma telur dan kopi memenuhi rumah sejak pagi. Aku turun tangga sambil masih mengucek mata. Namun, langkahku langsung melambat ketika melihat Tante Rania berdiri di dapur. Ia memakai kaos pendek berwarna krim dan celana pendek rumah yang membuat kaki jenjangnya terlihat jelas. Rambutnya diikat asal ke belakang, memberi kesan santai yang justru semakin memikat. "Pagi," katanya sambil tersenyum. Pagi." Aku duduk pelan di meja makan, sambil mencoba bersikap biasa. Namun, Tante seolah sengaja membuatku sulit tenang. Ia bergerak mondar-mondir di dapur, sambil sesekali melirik ke arahku. Saat menuang kopi, kaos longgarnya sedikit turun di bahu. Aku cepat mengalihkan pandangan. Tante tertawa kecil. "Kamu lucu banget. Kalau gugup." "Gak gugup kok. Ja." Ia mendekat membawa sepiring roti bakar, lalu duduk tepat di sampingku. Bukan di depan seperti biasanya. Jarak kami terlalu dekat. Aku bahkan bisa mencium aroma sampo dari rambutnya. "Malam tadi, kamu lama nggak tidur kan?" Aku hampir tersedak kopi. "Kok tahu?" "Soalnya Tante juga belum tidur." Ia tersenyum pelan, sebelum menggigit roti kecil di tangannya. "Dan Tante dengar kamu bolak-balik keluar kamar." Aku langsung salah tingkah, sementara Tante hanya tertawa kecil menikmati reaksiku. Malam harinya, hujan kembali turun. Tante mengajakku menonton film di ruang tamu, karena katanya bosan sendirian. Aku sebenarnya ingin menolak,
agar pikiranku tenang, tapi akhirnya tetap duduk di sofa bersamanya. Lampu ruang tamu dimatikan, hanya cahaya televisi yang menerangi ruangan. Awalnya, semua terasa biasa, sampai tante mulai duduk semakin dekat. Lengan kami beberapa kali bersentuhan kecil. Aku mencoba fokus pada film, tapi aroma parfum lembutnya justru membuatku makin tidak tenang. "Kamu tegang banget sih," bisiknya sambil tertawa kecil. "Enggak." Tiba-tiba ada adegan jump scare di film. Tante refleks memegang lenganku cukup erat. Kaget, namun anehnya tangannya tidak langsung dilepas. Aku bisa merasakan hangat jemarinya di kulitku. Dan ketika aku menoleh, tante sedang menatapku, bukan layar televisi. Beberapa detik suasana menjadi sangat sunyi, hanya suara hujan di luar rumah yang terdengar pelan. Lalu tante tersenyum samar. "Kalau sama kamu ternyata lebih nyaman daripada tante kira." Jantungku berdetak jauh lebih cepat setelah kalimat itu. Keesokan sore aku baru selesai mandi, setelah olahraga ringan di halaman belakang. Saat keluar kamar mandi sambil mengeringkan rambut, aku terkejut melihat tante berdiri di lorong sambil membawa tumpukan pakaian. "Oh, baru selesai mandi?" Aku mengangguk cepat. Namun sebelum sempat lewat, tante tiba-tiba mendekat dan mengambil handuk dari pundakku. "Masih berantakan begini." Ia mengusap rambutku perlahan dengan handuk itu. Aku langsung membeku. Tante, biar aku sendiri aja." "Kenapa?" Malu, aku tidak bisa menjawab. Jarak kami terlalu dekat sekarang. Aku bisa melihat jelas senyum kecil di bibirnya. Tante menatap wajahku beberapa detik, sebelum akhirnya tertawa pelan. "Kamu gampang banget bikin tante gemes." Ia lalu berjalan pergi begitu saja meninggalkanku, yang masih terpaku di lorong. Dan sialnya, aku terus memikirkan sentuhan kecil itu sepanjang hari. Sekitar jam 9 malam, listrik tiba-tiba padam. Rumah langsung gelap total. Kok mati?" Suara tante terdengar dari ruang tamu. Aku mengambil senter dari laci, lalu berjalan menghampirinya. Dalam cahaya redup, tante duduk di sofa, sambil memeluk bantal kecil. "Aku nggak suka gelap," katanya pelan. Aku duduk di sampingnya, paling bentar lagi nyala. Namun hujan deras di luar membuat suasana justru semakin sunyi. Tante perlahan mendekat. "Temenin tante ya." Aku mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, petir menyambar cukup keras, hingga membuat tante refleks memegang lenganku lagi. Kini tubuh kami nyaris tanpa jarak. Aku bisa mendengar napasnya dengan jelas. Dan saat aku menoleh, wajah kami begitu dekat, hingga membuatku gugup sendiri. Tante tersenyum kecil. "Kalau kayak gini," bisiknya pelan, "tante jadi nyaman terlalu dekat sama kamu." Aku langsung kehilangan kata-kata. Malam semakin larut. Setelah listrik kembali menyala, aku memutuskan masuk kamar lebih dulu, agar pikiranku tidak makin kacau. Namun saat sedang bermain ponsel di tempat tidur, pintu kamar kembali diketuk pelan. Tok-tok. Aku membukanya perlahan, dan lagi-lagi tante berdiri di sana. Kali ini, ia membawa 2 gelas susu hangat. "Boleh masuk sebentar?" Aku mengangguk. Kikuk. Tante duduk santai di kursi dekat meja belajar, sambil melihat-lihat kamarku. Kamar cowok ternyata rapi juga. Aku tertawa kecil. Beberapa menit kami mengobrol ringan, sampai suasana kembali sunyi. Lalu tante menatapku cukup lama. "Aku senang tinggal di sini, karena rumahnya nyaman." Ia menggeleng pelan. "Karena ada kamu." Dadaku langsung terasa panas. Tante tersenyum tipis melihat reaksiku. "Jangan salah paham dulu." Ia berdiri perlahan, lalu berjalan menuju pintu. "Tapi tante mulai suka gangguin kamu." Sebelum keluar kamar, ia sempat menoleh sekali lagi dengan tatapan jahil yang membuatku tidak bisa tidur semalaman. Malam itu tante Rania keluar dari kamar dengan baju tidur tipis berwarna hitam, sambil membawa bantal kecil ke ruang tamu. "Aku nggak bisa tidur sendiri," katanya pelan. Lalu ia menatapku cukup lama, sebelum menepuk sofa di sampingnya. "Temenin tante malam ini?" "Ya." Jantungku langsung berdetak tidak karuan. Pagi itu,
Rumah terasa sangat tenang. Aku sedang duduk di ruang tamu memainkan ponsel, ketika Tante Rania turun dari lantai atas, sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Ia memakai kaos rumah longgar berwarna abu muda, dan celana pendek santai. Namun yang membuatku salah fokus adalah aroma parfumnya yang langsung memenuhi ruangan saat ia duduk di sebelahku. Harum banget ya, habis hujan, katanya santai. Aku hanya mengangguk kecil. Tante melirik ke arahku, sambil tersenyum tipis. Kamu dari tadi nggak fokus main ponsel? Hah? Fokus kok. Ia mendekat sedikit, hingga pundak kami bersentuhan ringan. Terus kenapa tangan kamu dingin begitu? Aku langsung salah tingkah, ketika Tante memegang pergelangan tanganku sebentar. Sentuhan kecil itu terasa terlalu lama. Tante suka gangguin aku ya? Tanyaku mencoba bercanda. Tante tertawa kecil. Soalnya ekspresi kamu lucu. Ia lalu berdiri sambil membawa cangkir kopi. Namun sebelum pergi ke dapur, ia sempat membungkuk sedikit di dekat telingaku. Dan makin lama, makin susah Tante berhenti gangguin kamu. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang hari. Sore harinya, aku sedang mengerjakan tugas laptop di meja makan. Tante Rania datang membawa camilan, lalu duduk di kursi sebelahku. Serius banget? Tugas numpuk. Ia melihat layar laptop beberapa detik lalu, tertawa kecil. Tante nggak ngerti beginian. Namun anehnya, ia tetap duduk di sana cukup lama. Sesekali ia bertanya hal-hal kecil, hanya agar bisa terus mengobrol denganku. Kalau capek istirahat dulu, katanya sambil menyodorkan potongan buah. Aku menerimanya pelan, tapi beberapa menit kemudian, aku mulai sadar sesuatu. Tante duduk terlalu dekat, lengan halusnya beberapa kali menyentuhku saat ia bergerak. Belum lagi aroma parfum lembutnya yang membuat pikiranku sulit fokus. Kamu kok jadi diam? Tanyanya. Aku tertawa kecil gugup. Lagi mikir tugas? Bohong. Aku menoleh. Tante tersenyum jahil sambil menopang dagu. Kamu lagi salah tingkah sama Tante kan? Aku langsung kehilangan jawaban. Melihat reaksiku, Tante tertawa kecil puas sebelum kembali mengambil camilan. Namun sejak sore itu, suasana di antara kami terasa semakin berbeda. Malam hari, hujan turun lagi. Tante memutar lagu lama dari speaker kecil di ruang tamu, sambil duduk santai di karpet. Lampu ruangan dibuat redup, hanya menyisakan cahaya kuning hangat. Ayo sini, katanya sambil menepuk tempat kosong di sampingnya. Aku duduk perlahan. Tante menyerahkan segelas coklat hangat, lalu memandang hujan dari jendela. Kadang suasana begini bikin kangen masa muda, katanya lirih. Kangen apa? Ia tersenyum samar. Kangen waktu masih sering dekat sama seseorang. Aku diam, entah kenapa. Kalimat itu membuat suasana menjadi lebih personal. Beberapa saat kemudian, Tante memutar tubuh menghadapku. Kalau kamu suka seseorang, biasanya gimana? Aku berpikir sebentar. Mungkin jadi sering mikirin dia. Tante menatapku cukup lama, lalu tersenyum kecil. Berarti kita mirip. Dadaku langsung berdebar keras. Suara hujan di luar terasa semakin pelan dibanding detak jantungku sendiri. Film yang kami tonton malam itu sebenarnya biasa saja. Namun, suasananya tidak biasa. Aku duduk di sofa panjang, sementara Tante berbaring santai sambil memeluk bantal kecil. Beberapa kali ia mengubah posisi, hingga kepalanya nyaris menyentuh pundakku. Kamu nyaman gak sih dekat Tante? Tanyanya tiba-tiba. Nyaman, Benah? Aku mengangguk pelan. Tante tersenyum puas, lalu menarik selimut kecil, hingga menutupi kaki kami berdua. Ruangan terasa semakin hangat. Saat adegan lucu muncul di layar, Tante tertawa kecil, lalu tanpa sadar menyandarkan kepalanya sebentar di pundakku. Aku langsung kaku, namun Tante tidak menjauh. Nyaman juga ternyata, bisiknya pelan. Aku menelan ludah gugup. Dan sejak detik itu, aku sadar, hubungan kami mulai melewati batas yang seharusnya. Sudah lewat tengah malam, ketika kami akhirnya mematikan televisi. Aku berjalan menuju kamar, sambil mencoba menenangkan pikiranku. Namun sebelum masuk kamar, suara Tante menghentikanku. Aku menoleh. Tante berdiri di lorong rumah,
sambil memegang gelas air. Baju tidurnya yang lembut terlihat sederhana, tapi justru membuat suasana semakin tidak tenang. Ia berjalan mendekat perlahan. "Makasih ya, udah nemenin tante." "Nggak apa-apa kok, tante," tersenyum kecil. Lalu tiba-tiba ia merapikan sedikit kerah bajuku dengan jemarinya. Gerakan sederhana itu membuat napasku tertahan. "Kamu terlalu baik sama tante," bisiknya pelan. Jarak wajah kami sangat dekat sekarang. Aku bahkan bisa merasakan napas hangatnya. Namun beberapa detik kemudian, tante mundur sambil tersenyum jahil. "Tidur sana. Sebelum tante makin suka godain kamu." Ia lalu berjalan kembali ke kamarnya, meninggalkanku berdiri diam di lorong, dengan jantung yang berdebar keras. Dan malam itu, aku mulai takut kalau aku benar-benar jatuh pada godaan tante muda itu. Pagi itu aku hampir menjatuhkan gelas ketika melihat Tante Rania sedang meregangkan tubuh di teras belakang dengan pakaian olahraga ketat yang terlalu pas di tubuhnya. Namun yang membuatku semakin gugup adalah saat ia menoleh sambil tersenyum tipis. "Kamu dari tadi ngeliatin tante terus ya?" Udara pagi terasa segar setelah hujan semalaman. Aku baru bangun ketika mendengar musik pelan dari halaman belakang. Karena penasaran, aku berjalan menuju teras, dan di sanalah Tante Rania berdiri sambil melakukan peregangan ringan. Ia memakai pakaian olahraga berwarna hitam yang terlihat sederhana, tapi cukup membuatku sulit mengalihkan pandangan. Rambutnya diikat tinggi, memperlihatkan leher jenjangnya, yang membuat suasana pagi mendadak terasa lebih panas. "Kamu bangun juga akhirnya," katanya sambil tersenyum. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. "Tante olahraga?" "Iya. Mau ikut?" Aku menggeleng cepat. Tante tertawa kecil, lalu melanjutkan gerakannya dengan santai. Namun beberapa menit kemudian, ia mendekat sambil menyerahkan botol minum kepadaku. "Kamu aneh deh, kenapa?" "Kalau dekat tante selalu salah tingkah." Aku tertawa gugup. Tante justru makin menikmati reaksiku. Padahal tante cuma olahraga biasa. Ia lalu membungkuk sedikit mendekat ke arah wajahku. "Atau jangan-jangan kamu mulai suka sama tante?" Aku langsung membeku. Sementara tante hanya berjalan pergi sambil tertawa kecil meninggalkanku, yang masih berusaha menenangkan jantung sendiri. Siang harinya, tante mengajakku pergi ke supermarket. "Aku malas belanja sendirian," katanya sambil mengambil kunci mobil. Aku akhirnya ikut, meski sebenarnya masih canggung sejak kejadian pagi tadi. Di supermarket, tante terlihat santai berjalan di sampingku sambil sesekali bercanda ringan. Namun beberapa kali aku sadar, banyak pria lain melirik ke arahnya. Dan anehnya, aku mulai merasa tidak suka melihat itu. "Kamu? Koku diemu?" tanyanya, sambil memasukkan camilan ke troli. "Enggak. Apa-apa." Tante memperhatikan wajahku beberapa detik sebelum tersenyum kecil. "Cemburu ya?" "Hah, enggak lah. Bokong." Ia tertawa kecil, lalu menarik lenganku pelan, agar berjalan lebih dekat dengannya. "Tante cuma pergi sama kamu kok hari ini." Kalimat sederhana itu justru membuat dadaku hangat aneh. Saat antre di kasir, tante berdiri sangat dekat di sampingku, hingga pundak kami bersentuhan. Dan selama perjalanan pulang, suasana di antara kami terasa semakin berbeda. Malam harinya, kami memasak bersama di dapur. Tante mengenakan celemek tipis di atas kaos rumah longgar. Rambutnya terikat sederhana, membuat penampilannya terlihat santai, tapi tetap memikat. Aku membantu memotong sayuran, sementara tante memasak di depan kompor. "Awas jangan bengong," katanya sambil tertawa kecil. Aku salah tingkah. "Siapa yang bengong?" Tante melirik jahil. "Dari tadi mata kamu gak fokus." Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan mencuci tangan di wastafel. Namun saat berbalik, tante sudah berdiri sangat dekat. Ia mengambil sedikit saus di ujung bibirku, menggunakan jarinya. Gerakan itu begitu pelan, sampai membuat napasku tertahan. "Nih, bersih." Aku membeku. Tante tersenyum kecil melihat reaksiku. Lucu banget sih. Kalau diganggu, lalu ia kembali memasak, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara pikiranku justru semakin kacau. Setelah makan malam,
Hujan kembali turun deras. Kami duduk di teras belakang, sambil menikmati teh hangat. Suasana malam terasa tenang. Untuk pertama kalinya, Tante terlihat lebih serius dari biasanya. "Kamu tahu nggak?" katanya pelan. "Tante dulu hampir nikah." Aku menoleh kaget. "Serius?" Ia mengangguk kecil, sambil tersenyum pahit. "Tapi gagal." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tante menatap hujan cukup lama sebelum melanjutkan. "Kadang orang yang kelihatan ceria juga bisa kesepian." Kalimat itu membuat suasana berubah lembut. Tanpa sadar aku berkata pelan, "Sekarang Tante nggak sendiri kok." Tante menoleh. Tatapannya berbeda malam itu. Lebih hangat dan lebih dalam. Ia tersenyum kecil, lalu menyentuh tanganku perlahan. "Makasih ya." Sentuhan itu sederhana, tapi cukup membuat jantungku kembali tidak tenang. Malam semakin larut. Aku hendak masuk kamar ketika melihat Tante berdiri sendirian di lorong dekat jendela. Ia memakai dress tidur lembut berwarna gelap. Rambutnya terurai panjang terkena cahaya lampu kuning redup. "Kok belum tidur?" tanyaku. "Belum ngantuk." Aku berdiri di sampingnya beberapa detik. Suasana terasa sunyi, tapi nyaman. Lalu tiba-tiba Tante menoleh dan menatapku cukup lama. "Aneh ya," bisiknya pelan. "Kenapa?" "Tiap dekat kamu, Tante jadi lupa kalau kita seharusnya jaga jarak." Dadaku langsung berdebar keras. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Namun sebelum suasana berubah semakin canggung, Tante tersenyum kecil, lalu berjalan perlahan menuju kamarnya. Saat melewatiku, ia sempat berbisik pelan, "Selamat tidur, jangan mimpiin Tante terus." Dan malam itu aku sadar, aku sudah terlalu jauh terbawa permainan tatapan nakal Tante muda itu. Siang itu aku terpaku di depan kamar Tante Rania. Ketika pintu terbuka perlahan, ia keluar dengan rambut masih basah setelah mandi, mengenakan kimono tidur tipis berwarna merah gelap. Namun yang membuatku makin gugup adalah senyum kecilnya saat melihatku membeku di tempat. "Kalau terus natap begitu," bisiknya pelan, "Tante bisa salah paham." Rumah terasa sepi. Siang itu, aku sedang berjalan menuju dapur ketika pintu kamar Tante Rania terbuka perlahan, dan seketika langkahku berhenti. Tante keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Kimono tidur merah gelap yang dikenakannya tampak longgar dan santai, membuatku langsung salah fokus. Tante tersenyum kecil. "Kaget lihat Tante?" Aku cepat menggeleng. Namun wajahku pasti sudah terlihat gugup. Tante berjalan, mendekat, sambil tetap mengeringkan rambutnya. "Aneh deh. Apa, sekarang tiap dekat Tante kamu selalu kelihatan tegang?" Aku mencoba tertawa kecil. "Biasa aja kok." "Bohong." Ia berhenti sangat dekat di depanku. "Tante bisa lihat dari mata kamu." Dadaku langsung berdetak cepat. Namun beberapa detik kemudian, Tante hanya tertawa pelan, lalu berjalan melewatiku begitu saja, meninggalkan aroma parfum lembut yang membuat pikiranku kacau sampai siang. Sore harinya, aku mencoba fokus mengerjakan tugas di laptop. Namun itu ternyata mustahil dilakukan saat Tante Rania terus mencari alasan untuk menggodaku. Awalnya ia datang membawa jus dingin, lalu beberapa menit kemudian kembali lagi hanya untuk bertanya hal-hal sepele. "Kamu kalau serius lucu ya?" katanya sambil berdiri di belakang kursiku. Aku mencoba tetap fokus. "Tugasnya banyak, tapi kamu dari tadi nggak ngetik apa-apa." Aku terdiam, karena sebenarnya pikiranku memang tidak fokus. Sejak Tante berdiri terlalu dekat di belakangku, ia membungkuk sedikit memperhatikan layar laptop. Rambut panjangnya jatuh di bahuku, membuat aroma sampo lembutnya terasa jelas. "Tante, ganggu ya?" bisiknya pelan. "Sedikit toh." Tapi aku tidak mungkin mengatakannya. Aku hanya tersenyum gugup melihat reaksiku. Tante justru tertawa kecil, lalu menepuk pundakku pelan. Kalau digoda dikit aja, udah salah tingkah. Dan setelah ia pergi keluar kamar, aku sadar tugas itu tidak akan selesai malam ini. Malam itu, hujan turun cukup deras. Kami kembali duduk di ruang tamu, sambil menikmati camilan
dan menonton acara musik. Tante duduk santai di sofa panjang sambil memeluk bantal kecil. "Duduk sini," katanya sambil menepuk tempat kosong di sebelahnya. Aku menurut pelan. Namun beberapa menit kemudian, Tante malah mengubah posisi hingga paha kami hampir bersentuhan. Aku langsung duduk kaku. "Kamu santai aja kali," katanya sambil tertawa kecil. "Ini kan cuma nonton." "Iya." Tapi aku tidak menjawab. Tante menatapku cukup lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Aku suka lihat kamu gugup." Lampu ruang tamu yang redup membuat suasana semakin tidak tenang. Saat aku hendak mengambil minuman di meja, Tante tiba-tiba menahan lenganku pelan. "Udah, jangan jauh-jauh." Kalimat sederhana itu membuat jantungku berdetak lebih keras dari sebelumnya. Jam sudah lewat tengah malam ketika televisi dimatikan. Namun, tidak ada dari kami yang langsung pergi tidur. Kami justru duduk diam di ruang tamu sambil mendengarkan suara hujan. "Aku nyaman ya ngobrol sama kamu?" kata Tante tiba-tiba. Aku menoleh pelan. "Kenapa?" "Karena kamu beda." Ia tersenyum kecil sambil memainkan ujung rambutnya. "Kamu selalu dengerin Tante." Suasana menjadi lebih lembut malam itu. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi kesepian dari dirinya, yang selama ini selalu terlihat ceria. "Ayahmu sibuk terus," katanya pelan. Aku kadang kangen suasana rumah yang hangat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Namun tanpa sadar, aku berkata, "Selama di sini, Tante nggak sendirian kok." Tante diam beberapa detik sebelum tersenyum hangat. Lalu perlahan, ia menyandarkan kepalanya di pundakku. Aku langsung membeku. Namun anehnya, aku juga tidak ingin momen itu cepat berakhir. Setelah suasana mulai sepi, kami akhirnya berdiri hampir bersamaan. Namun saat hendak berjalan ke kamar masing-masing, Tante tiba-tiba terpeleset sedikit karena lantai licin. Aku refleks memegang pinggangnya agar tidak jatuh. Dan detik berikutnya, kami berdiri sangat dekat. Tangan kami masih saling menahan. Aku bisa melihat jelas matanya yang menatapku tanpa berkedip. Suasana mendadak terasa sangat sunyi. Hanya suara hujan dari luar yang terdengar pelan. Tante menggigit bibir bawahnya kecil sebelum berbisik, "Kamu bikin Tante lupa diri." Dadaku langsung terasa panas. Namun beberapa detik kemudian, Tante perlahan melepaskan tanganku sambil tersenyum samar. "Tidur sana." Ia berjalan pergi menuju kamar, meninggalkanku berdiri diam dengan jantung yang terus berdetak keras. Dan malam itu, aku sadar, perasaan kami mulai terlalu sulit disembunyikan. Pagi itu aku membuka pintu kamar dan langsung membeku. Tante Rania sedang berdiri di lorong sambil menggantung pakaian basah. Kaos tipis yang dikenakannya sedikit terkena air, sementara rambut panjangnya masih lembab. Ia menoleh pelan, lalu tersenyum kecil saat menyadari aku memperhatikannya terlalu lama. "Kalau terus lihat Tante begitu," bisiknya lembut, "nanti Tante bener-bener nggak bisa jaga jarak lagi." Udara pagi terasa dingin setelah hujan semalaman. Aku baru keluar kamar ketika melihat Tante Rania berdiri di dekat halaman belakang sambil menggantung pakaian yang baru dicuci. Penampilannya sederhana, kaos tipis warna putih dan celana pendek rumah biasa. Namun justru kesederhanaan itu yang membuatku makin sulit bersikap tenang. Tante berdiri di bawah cahaya matahari pagi yang masuk dari samping rumah, membuat rambut hitamnya terlihat berkilau lembut. "Kamu bangun kesiangan," katanya tanpa menoleh. Aku mendekat pelan. "Tidur kemalaman." Tante tertawa kecil. "Jangan-jangan kepikiran Tante terus?" Aku langsung salah tingkah. Ia akhirnya menoleh sambil membawa keranjang pakaian. Dan lagi-lagi, tatapan itu membuat dadaku tidak nyaman. Bukan takut, tapi terlalu gugup. "Lucu deh kalau kamu malu-malu begitu." Ia berjalan melewatiku perlahan. Namun saat berada tepat di sampingku, Tante berbisik kecil, "Padahal Tante mulai suka diperhatiin sama kamu." Kalimat itu membuat pikiranku kacau sejak pagi. Siang harinya kami memasak bersama lagi. Aku memotong bawang di meja dapur, sementara Tante sibuk mengaduk masakan di depan kompor.
Namun sejak tadi aku sadar satu hal. Tante beberapa kali mencuri pandang ke arahku. Saat aku menoleh balik, ia justru pura-pura fokus memasak sambil tersenyum tipis. "Apa?" tanyaku akhirnya. "Dari tadi, lihat aku terus." Tante tertawa kecil. "Nggak boleh." Aku langsung diam. Suasana dapur terasa lebih panas dari biasanya, apalagi saat tante berjalan mendekat untuk mengambil sendok di dekatku. Tubuh kami nyaris bersentuhan. Ia berhenti sebentar sambil menatap wajahku cukup lama. "Kamu sekarang makin bikin tante nyaman." Kalimat itu diucapkannya begitu pelan, tapi cukup membuat jantungku berdebar tidak normal. Dan sejak siang itu, aku mulai sadar kalau hubungan kami benar-benar berubah. Menjelang sore, hujan turun cukup deras. Kami duduk di teras belakang sambil menikmati kopi hangat. Angin dingin membuat tante menarik kardigan tipisnya lebih rapat. "Aku suka suasana begini," katanya sambil melihat hujan. "Tenang." Aku mengangguk kecil. Beberapa detik kami hanya diam, mendengarkan suara air hujan. Lalu tiba-tiba tante bertanya, "Kamu pernah suka sama seseorang sampai nggak bisa berhenti mikirin dia?" Aku terdiam sebentar. "Pernah mungkin." Dan sekarang, aku menoleh pelan ke arahnya. Tatapan tante terlihat serius untuk pertama kalinya. Aku salah tingkah, lalu tertawa kecil. Tante justru tersenyum samar. Kayaknya tante tahu jawabannya. Dadaku langsung terasa panas. Namun, sebelum aku sempat menjawab apapun, tante menyentuh tanganku pelan di atas meja. Sentuhan kecil itu cukup membuat suasana sore terasa jauh lebih rumit. Malam harinya, listrik kembali padam sebentar. Kami akhirnya duduk bersama di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lilin kecil. "Aneh ya?" kata tante pelan. "Rumah jadi romantis begini." Aku tertawa gugup. Tante duduk di lantai sambil memeluk lututnya, lalu menatapku cukup lama. "Kamu nyaman gak sih?" dekat tante. "Nyaman." "Bener?" Aku mengangguk pelan. Tante tersenyum kecil sebelum akhirnya duduk lebih dekat. Kini pundak kami saling bersentuhan. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya dalam suasana dingin malam itu. Beberapa detik, kami saling diam. Lalu tante menyandarkan kepalanya perlahan di pundakku. "Tante capek." "Pura-pura. Biasa aja," bisiknya lirih. Aku langsung menahan napas. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa ia tidak lagi sekadar menggoda. Malam semakin larut. Setelah listrik kembali menyala, aku berjalan menuju kamar sambil mencoba menenangkan pikiran. Namun sebelum masuk kamar, suara tante menghentikanku. Aku menoleh. Tante berdiri di depan pintu kamarnya, memakai dress tidur satin berwarna gelap yang lembut terkena cahaya lampu lorong. Ia menatapku cukup lama sebelum tersenyum kecil. "Makasih ya hari ini." "Buat apa?" "Karena selalu nemenin tante." Aku tersenyum pelan. Namun beberapa detik kemudian, tante berjalan mendekat, hingga jarak kami nyaris tidak ada. "Aku takut terbiasa sama kamu," bisiknya pelan. Jantungku langsung berdetak keras. Tante tersenyum samar melihat reaksiku. Lalu sebelum masuk kamar, ia sempat berkata lirih. Dan itu bahaya. Pintu kamar tertutup perlahan, sementara aku tetap berdiri diam di lorong, dengan pikiran yang semakin sulit tenang. Malam itu hujan turun sangat deras, sampai membuat udara rumah terasa dingin. Aku baru keluar kamar ketika melihat Tante Rania tertidur di sofa ruang tamu, dengan selimut yang hampir terlepas dari tubuhnya. Namun saat aku mencoba membetulkan selimut itu, Tante tiba-tiba membuka mata dan memegang tanganku pelan. "Jangan pergi dulu," bisiknya dengan suara setengah mengantuk. Dan sejak detik itu, suasana di antara kami berubah semakin berbahaya. Jam sudah lewat tengah malam. Ketika aku terbangun karena suara petir, aku keluar kamar untuk mengambil air minum. Namun langkahku berhenti saat melihat ruang tamu masih menyala redup. Tante Rania tertidur di sofa sambil memeluk bantal kecil. Dress tidur satin warna gelap yang dikenakannya terlihat sedikit berantakan karena posisi tidurnya. Rambut panjangnya jatuh menutupi sebagian wajah. Aku berdiri diam beberapa detik. Entah kenapa, suasana malam itu terasa berbeda. Aku mengambil selimut kecil, lalu mencoba menutup tubuh Tante pelan-pelan.
agar ia tidak kedinginan. Namun saat tanganku hampir menjauh, Tante tiba-tiba memegang pergelangan tanganku. Aku terkejut. Matanya terbuka perlahan, sambil menatapku dalam diam. "Kamu?" bisiknya lirih. "Belum tidur?" Aku menggeleng kecil. Tante tersenyum samar, lalu tetap memegang tanganku beberapa detik lebih lama. "Temenin Tante bentar." Suara hujan di luar membuat suasana terasa semakin sunyi. Aku akhirnya duduk di tepi sofa. Dan malam itu, aku sadar, kami sudah terlalu nyaman satu sama lain. Lampu ruang tamu hanya menyisakan cahaya kuning redup. Tante duduk perlahan, sambil membenarkan rambutnya yang berantakan. "Aku ketiduran nonton film," katanya sambil tersenyum kecil. Aku duduk di sampingnya, mencoba bersikap biasa, namun jarak kami terlalu dekat. Aku bahkan bisa mencium aroma lembut parfumnya dengan jelas. "Kamu baik ya?" katanya pelan. Tadi nyelimutin Tante. Aku tertawa kecil. Gugup. "Refleks saja." Lah, Tante menatapku cukup lama, sampai aku salah tingkah sendiri. Lalu perlahan, ia menyandarkan bahunya ke lenganku. "Nyaman begini," bisiknya. Dadaku langsung berdebar keras. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dan anehnya, aku juga tidak ingin menjauh. Hujan masih turun deras di luar rumah. Kami mengobrol pelan, sambil menikmati teh hangat yang dibuat Tante. Suasana terasa tenang, terlalu tenang. Lalu tiba-tiba Tante bertanya, "Kamu pernah gak sih suka sama seseorang yang gak seharusnya?" Aku langsung diam. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi terasa sangat dalam. "Mungkin," jawabku pelan. Tante tersenyum tipis sambil memainkan ujung cangkirnya. Dan kalau perasaan itu makin besar, aku menelan ludah gugup. Entahlah. Tante menoleh ke arahku, tatapannya lembut, tapi penuh arti. Kadang hati susah diatur ya. Aku tidak bisa menjawab apapun. Karena saat itu, aku mulai yakin kalau bukan cuma aku yang merasakan sesuatu. Keesokan paginya, aku membantu Tante mengambil barang di dapur. Namun saat berdiri di kursi kecil untuk mengambil toples di rak atas, kakiku sedikit kehilangan keseimbangan. Hati-hati." Tante refleks memegang tubuhku agar tidak jatuh. Namun karena gerakan mendadak itu, kami malah kehilangan keseimbangan bersama. Aku berhasil berdiri tegak lagi. Tapi sekarang Tante berada sangat dekat di pelukanku. Beberapa detik kami hanya diam. Aku bisa melihat jelas wajahnya yang memerah samar. Tangan kami masih saling menahan tanpa sadar. Suasana dapur mendadak terasa panas. Tante menggigit bibir bawahnya kecil, sebelum akhirnya tertawa gugup. "Kita kenapa jadi sering begini ya?" Aku tidak mampu menjawab. Karena jujur saja, aku mulai menikmati kedekatan itu terlalu banyak. Malam harinya, suasana rumah kembali sepi. Aku sedang berdiri di balkon belakang menikmati udara malam, ketika Tante datang membawa 2 cangkir coklat hangat. "Masih belum tidur?" "Belum, ngantuk." Ia berdiri di sampingku, sambil melihat langit gelap. Angin malam membuat rambutnya bergerak perlahan. "Aku takut," katanya tiba-tiba. Aku menoleh bingung. "Takut kenapa?" Tante diam beberapa detik sebelum tersenyum kecil. "Takut makin nyaman sama kamu." Jantungku langsung berdetak keras. Ia lalu menatapku sangat lama. Tatapan itu berbeda, bukan lagi sekadar jahil atau menggoda, melainkan penuh perasaan yang mulai sulit disembunyikan. Dan tepat sebelum kembali masuk ke rumah, Tante berbisik pelan di dekat telingaku, "Kalau terus begini, Tante bisa benar-benar jatuh hati." Aku membeku di tempat, sementara suara hujan malam perlahan kembali turun di luar rumah. Pagi itu, aku terbangun karena suara Tante Rania memanggil dari bawah. Saat turun tangga, aku langsung terpaku. Ia sedang duduk di ruang tamu memakai sweater longgar dengan rambut sedikit berantakan, sambil memegang 2 cangkir kopi hangat. Namun yang membuatku makin gugup adalah tatapan lembutnya saat berkata, "Semalam Tante mimpi tentang kamu." Udara pagi terasa dingin setelah hujan semalaman. Aku turun tangga sambil masih mengantuk, lalu langsung melihat Tante Rania duduk santai di sofa ruang tamu. Ia memakai sweater longgar warna krem, dengan kaki terlipat santai di atas sofa. Rambutnya sedikit berantakan,
justru membuat penampilannya terlihat semakin manis. "Pagi," katanya sambil tersenyum kecil. Aku duduk di seberangnya, namun tante justru menggeser tubuhnya mendekat, lalu menyerahkan secangkir kopi hangat. "Tante mimpi aneh semalam." Aku menatap bingung. "Mimpi apa?" Ia diam beberapa detik, sambil menatapku cukup lama. "Mimpi tentang kamu." Dadaku langsung terasa panas. Tante tertawa kecil melihat reaksiku. "Kenapa langsung tegang begitu?" "Aku enggak tegang, bohong." Ia lalu menyesap kopinya pelan, sebelum berbisik kecil. "Kayaknya kamu mulai terlalu sering masuk pikiran tante." Kalimat itu membuat suasana pagi menjadi sangat canggung. Dan anehnya, aku juga merasakan hal yang sama. Siang harinya, hujan kembali turun deras. Karena bosan, tante mengajakku menonton film di kamarnya, menggunakan laptop. "Di kamar lebih nyaman," katanya santai. Aku sebenarnya ragu, namun akhirnya tetap ikut masuk. Kamar tante terasa harum oleh aroma parfum dan lilin kecil yang menyala di meja samping tempat tidur. Kami duduk bersandar di ranjang sambil menonton film romantis. Awalnya, suasana biasa saja, sampai tante mulai duduk semakin dekat. Bahunya perlahan menyentuh lenganku. Dan saat ada adegan sedih di film, ia tiba-tiba menyandarkan kepala di pundakku. "Aku suka suasana begini," bisiknya pelan. Jantungku langsung berdetak keras. Aku mencoba fokus ke layar laptop, tapi pikiranku justru kacau karena kedekatan itu. Tante menoleh perlahan. "Kalau sama kamu," katanya lirih, "aku jadi lupa harus jaga jarak." Aku tidak bisa menjawab apapun, karena aku juga mulai kehilangan kemampuan untuk menjaga batas. Sore menjelang malam, listrik sempat padam beberapa menit. Aku membantu tante menyalakan lilin di kamarnya. Saat hendak pergi keluar, tante tiba-tiba memanggilku. "Tunggu bentar." Aku menoleh. Tante berdiri di depan cermin, sambil merapikan rambut panjangnya. "Aku cocok nggak pakai warna begini?" tanyanya, sambil menunjuk dress rumah lembut yang dikenakannya. Aku gugup sendiri. "Cocok. Cuma cocok." Ia tersenyum kecil, lalu berjalan mendekat. "Kalau jujur, aku menelan ludah pelan." "Cantik." Tante diam beberapa detik, sambil menatap mataku. Lalu ia tertawa kecil, tapi pipinya tampak sedikit memerah. "Kamu bikin tante senang kalau ngomong begitu." Suasana mendadak menjadi sangat personal, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami seperti dua orang yang saling menyukai, bukan lagi sekadar tante dan keponakan. Malam itu hujan turun, semakin deras disertai angin dingin. Kami duduk di balkon belakang, sambil menikmati coklat hangat. Karena udara terlalu dingin, tante mengambil selimut kecil, lalu membaginya untuk kami berdua. Jarak kami kembali nyaris tanpa batas. "Aku nyaman banget akhir-akhir ini," katanya pelan. Aku menoleh ke arahnya. Tante tersenyum kecil, sebelum akhirnya menyandarkan tubuh lebih dekat ke arahku. "Kamu juga ngerasa kan?" Aku tidak bisa berbohong lagi. "Ija." Suasana menjadi sangat sunyi. Lalu perlahan, tante memeluk lenganku sambil menyandarkan kepala di bahuku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat. Dan untuk beberapa menit, tak satu pun dari kami ingin bergerak menjauh. Sudah lewat tengah malam, ketika kami akhirnya masuk kembali ke dalam rumah. Namun, sebelum menuju kamar masing-masing, tante menghentikanku di lorong. "Aku mau ngomong sesuatu," katanya pelan. Aku menatapnya gugup. Tante berdiri sangat dekat sekarang. Tatapannya tidak lagi jahil, seperti biasanya, melainkan lembut dan penuh keraguan. "Aku tahu ini salah," bisiknya, "tapi akhir-akhir ini aku..." Kalimatnya terhenti. Dadaku berdetak keras menunggu lanjutannya. Namun beberapa detik kemudian, tante malah tersenyum kecil sambil menggeleng pelan. "Udahlah, nanti aja." Ia mencoba berjalan pergi, tapi sebelum masuk kamar, ia sempat menoleh sekali lagi. Dan tatapan itu cukup untuk membuatku sadar, perasaan kami sudah tidak mungkin disembunyikan lagi. Pagi itu suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku turun ke dapur, dan melihat Tante Rania sudah duduk, sambil memegang secangkir kopi hangat. Rambutnya masih sedikit berantakan,
Wajahnya terlihat tenang, tapi seperti kurang tidur. "Pagi," katanya pelan. Aku duduk di depannya, sambil mencoba bersikap biasa. Namun bayangan obrolan kami semalam terus teringat di kepalaku. Tante akhirnya tersenyum kecil. "Kamu kepikiran semalam ya?" Aku mengangguk pelan. "Aku juga," jawabnya lirih. Dan sejak saat itu, suasana di antara kami terasa semakin berbeda. Siang harinya hujan turun perlahan. Aku duduk di ruang tamu ketika tante datang membawa camilan, lalu duduk sangat dekat di sebelahku. "Kamu nyaman gak sih dekat tante?" tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil. "Nyaman." Tante terlihat senang mendengar jawaban itu. Ia lalu menyandarkan kepalanya perlahan di pundakku, sambil melihat hujan di luar jendela. "Kalau begini, aku jadi gak pengen cepat pergi dari rumah ini." Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat, sekaligus takut kehilangan suasana ini. Malamnya, kami memasak bersama di dapur. Saat aku sedang mencuci piring, tante berdiri di sampingku, sambil memperhatikan wajahku diam-diam. "Aku nyaman di sini," katanya pelan. "Karena rumahnya?" Ia menggeleng kecil, lalu tersenyum samar. "Karena ada kamu." Aku langsung diam. Suasana dapur terasa hangat dan canggung. Dalam waktu bersamaan, tante akhirnya tertawa kecil untuk menutupi rasa gugupnya sendiri. "Bahaya ya, kalau terus begini." Setelah makan malam, kami duduk bersama di balkon belakang, sambil mendengarkan suara hujan. Tante memeluk lututnya pelan sebelum berkata, "Minggu depan, aku harus balik ke apartemen." Aku langsung terdiam. Entah kenapa mendengar itu membuatku tidak nyaman. Tante menoleh sambil tersenyum kecil. "Kamu bakal kangen tante?" Aku tertawa kecil gugup, lalu mengangguk. "Iya." Mendengar jawaban itu, tante perlahan menyandarkan kepalanya di bahuku lagi, sambil tersenyum tipis. Malam semakin larut. Ketika kami kembali masuk ke rumah, di depan pintu kamar, tante tiba-tiba menghentikanku. "Aku mau jujur," katanya pelan. Aku menatapnya gugup. "Tante berdiri sangat dekat sekarang. Tiap dekat kamu, aku selalu merasa nyaman." Dadaku langsung berdebar keras. Beberapa detik kami hanya saling menatap tanpa bicara. Namun akhirnya tante mundur perlahan, sambil tersenyum kecil. "Udah tidur sana?" Sebelum masuk kamar, ia sempat berbisik lirih. "Aku takut jadi terlalu suka sama kamu." Dan malam itu aku sadar, perasaan kami sudah terlalu dalam untuk disembunyikan lagi. Pagi itu suasana rumah terasa berbeda. Koper Tante Rania sudah berada di dekat pintu ruang tamu. Apartemennya selesai direnovasi. Dan hari itu, ia harus kembali. Aku duduk diam di sofa, sambil memperhatikannya membereskan barang-barang kecil terakhir. "Aneh ya?" katanya pelan, sambil tersenyum tipis. "Baru sebentar di sini, tapi rasanya berat mau pergi." Aku hanya tertawa kecil, menutupi perasaan sendiri. Selama seminggu terakhir, rumah ini berubah jadi tempat yang hangat karena kehadirannya. Dan sekarang, semuanya terasa terlalu cepat berakhir. Tante akhirnya duduk di sampingku, sambil membawa 2 cangkir kopi. "Kamu bakal kangen tante?" Aku menoleh pelan, lalu mengangguk kecil. "Ija." Ia tersenyum lembut. Aku juga. Beberapa detik kami hanya duduk diam, sambil mendengarkan suara hujan kecil di luar rumah. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi candaan jahil di antara kami. Yang tersisa hanya rasa berat untuk berpisah. Menjelang sore, mobil online yang dipesan tante akhirnya datang. Ia berdiri di depan pintu rumah, sambil memegang tas kecilnya. Aku membantu membawa koper keluar. Namun sebelum benar-benar pergi, tante tiba-tiba memanggilku pelan. Aku menoleh, dan tanpa banyak bicara, tante melangkah mendekat, lalu memelukku erat. Aku membeku beberapa detik, sebelum akhirnya membalas pelukan itu perlahan. "Aku senang seminggu ini sama kamu," bisiknya lirih. Dadaku terasa sesak mendengar itu. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya, dan aroma parfum lembut, yang selama ini selalu membuatku gugup. Tante perlahan melepaskan pelukan, sambil tersenyum tipis. "Jangan lupain tante ya." Aku menggeleng pelan.
Nggak bakal, tatapan kami bertemu cukup lama. Sebelum akhirnya, ia berjalan menuju mobil. Namun tepat sebelum masuk, Tante menoleh sekali lagi, lalu tersenyum kecil. Tatapan nakal yang pertama kali membuatku salah tingkah, tapi kini terasa jauh lebih hangat. Rumah terasa jauh lebih sepi malam itu. Tidak ada lagi suara langkah Tante di lorong. Tidak ada lagi aroma parfumnya di ruang tamu. Aku berbaring di kamar sambil menatap langit-langit dalam diam. Namun sekitar tengah malam, ponselku berbunyi. Pesan dari Tante Rania. Aku udah sampai. Aku tersenyum kecil, lalu membalas singkat. Syukurlah. Beberapa detik kemudian, pesan baru muncul lagi. Makasih ya, udah bikin Tante ngerasa nggak sendirian. Dadaku kembali terasa hangat. Aku membaca pesan itu berulang kali, sebelum akhirnya mengetik balasan pelan. Aku juga senang. Ada Tante di sini. 3 titik kecil muncul di layar cukup lama. Lalu akhirnya satu pesan terakhir masuk. Kalau nanti kangen, Tante boleh datang lagi kan? Aku tersenyum sendiri di tengah kamar yang sunyi. Karena meski minggu itu sudah berakhir, aku tahu cerita tentang tatapan nakal tante muda itu belum benar-benar selesai.